لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, jamaah haji Indonesia melakukan ziarah ke Jabal Uhud di Madinah Al-Munawwaroh. Makam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib pun tampak dikunjungi jamaah haji yang melakukan ziarah. Ya pemirsa, saat ini saya berada di area pemakaman syuhada Uhud. Nah, tepatnya di belakang saya ini adalah makam paman tercinta Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib yang wafat pada perang Uhud yang terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah. Dan ini menjadi salah satu peristiwa yang memilukan bagi umat Islam, bagi Rasulullah dalam perang Uhud ini. Setelah kemenangan besar pada perang Badar, namun kisah memilukan terjadi pada perang Uhud ini. Jabal Uhud merupakan salah satu bukit yang memiliki nilai sejarah yang sangat penting dalam sejarah Islam. Di bukit inilah terjadi peperangan yang sangat memilukan bagi umat Islam, di mana pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW bertempur habis-habisan dengan kaum musyrikin kota Mekah. Kisah pilu ini digambarkan oleh Rasul dengan menyebut bukit ini sebagai bukit yang nantinya akan bisa dilihat di surga. Jadi umat Islam yang kini akan melaksanakan ibadah haji dan menyempatkan diri untuk berziarah ke Bukit Uhud, insya Allah saat berada di surga juga akan menyaksikan kembali bukit ini. Kepiluan Nabi Muhammad di Bukit Uhud tak lepas dari kisah pertempuran yang terjadi di kawasan ini, di mana dalam pertempuran ini 70 orang sahabat Nabi gugur, termasuk juga paman tercintanya Rasulullah, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, yang gugur dan dimakamkan di bukit ini. Perang Uhud jadi salah satu sejarah memilukan, bagaimana kita menjadi potret ketidaktaatannya para sahabat saat itu kepada Rasulullah. Perang Uhud menjadi momen kekalahan umat Islam saat kaum Quraisy, kaum musyrikin coba membalas dendam atas kekalahan di saat perang Badar. 70 orang syuhada umat muslim wafat di area ini dan dimakamkan di area ini. Perang Uhud sendiri menjadi kisah bagaimana ketidaktaatan para sahabat demi mengejar ghanimah di bawah area Jabal Uhud. Sementara itu Panglima Khalid bin Walid yang kala itu masih dari golongan musyrikin dengan strateginya berusaha berhasil mengalahkan umat Islam kala itu. Dan ini menjadi salah satu deretan kisah bersejarah bagi umat muslim, bagaimana ketaatan kepada Rasulullah harus terus dijaga. Kita melihat bagaimana para pemanah yang turun untuk mengejar ghanimah atau rampasan perang ternyata menjadi faktor kekalahan umat Islam yang nyaris meraih kemenangan kala itu. Namun dengan godaan segelintir harta pada dalam peperangan tersebut, umat Islam mendapatkan kekalahan yang sangat memilukan. Salah satunya wafatnya yang menghadirkan kesedihan mendalam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kaum muslimin yang gugur dan dimakamkan di Uhud tak memperoleh tempat lain kecuali ruhnya berada padang burung hijau yang melintasi sungai surgawi. Burung-burung itu memakan makanan
dari buah-buahan yang ada di taman surga dan tak akan pernah kehabisan makanan. Jabal Uhud menyisakan ibrah untuk kita semuanya, untuk tentunya senantiasa mentaati Rasulullah SAW dalam keadaan apapun. Ini menjadi salah satu ibrah untuk kita, untuk mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Kita melihat bagaimana kekalahan umat Islam terjadi karena tidak mengacui apa yang Rasulullah perintahkan. Karena godaan sesaat akan ghanimah, umat Islam menjadi salah satu faktor kekalahan umat Islam kala itu. Dan di sini mendapatkan sebuah keutamaan, tepatnya di Jabal Uhud ini, pemirsa, merupakan salah satu gunung ataupun jabal yang akan diperlihatkan nantinya di surga kelak, insya Allah. Saat ini Jabal Uhud menjadi salah satu destinasi ziarah bagi jamaah haji Indonesia yang hendak berkunjung ke makam para syuhada Uhud dan makam paman tercinta Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan disinilah para jamaah turut mengambil ibroh dan napak tilas jejak perjuangan Nabi Muhammad melawan musyrikin Quraisy dan menghadirkan pesan mendalam untuk senantiasa menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ihsan Marsha memberitakan dari Madinah, Arab Saudi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك